Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum belajar adalah kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Tolong pintunya ditutup. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Ada berapa gambar nih ya? 1, 2, ada 5 ya. Ini kondisi apa nih? Baterai ya? Baterai ya? Oke, tahu ya baterai. Nah, baterai ini kan sumber energi ya. Nah, Ibu mau cek kehadiran dulu, mau mengecek semangat dan energinya pagi ini untuk belajar ya. Kalau misalnya Ibu sebutkan nama, sebutkan nomor gambar yang sesuai dengan kondisi dan keadaan Ananda semuanya, bisa? Oke. Anita Sari. Nomor berapa Anita? Nomor 5. Wah, 100% mantap. Arangga? Tidak hadir kemana? Ini suratnya ya? Oh iya, izin ya. Dika Ramadhani? Hadir. Berapa? Oke, langsung sebutkan nomornya ya. Oke. Dimas Febrian? Oke. Disnawati? Eva? Farida Lidiawati? 5. Halini? Haliza? Hari Kurniawan? 4. Wah, lupa ngecas nih kayaknya. Heri Saputra? 5. Juliandra? 2. Ngapain tadi malam? Kasih? Hovifah? Berapa Hovifah? Kristi? Muklis? Nadia? Neti Baiduri? Fitria Handayani? Putri? Radiatul Putri? Rahmawati Safitri? Rehan Prasetyo? Rizfa? Rizky Aldiano? Rizky Kurniawan? Safarudin? Izin. Safrizul? Satrio? Srinur? Susi Anggrini? Sakit. Yulaika Saputri? Yurika Nabila? Marlina? Oke, baik. Pada umumnya berada pada kondisi 4 dan 5 ya. Alhamdulillah masih semangat pagi ini ya. Nah, ada satu orang teman kita yang sakit, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh ya. Kemudian ada 2 orang yang izin, mungkin ada keperluan ya, semoga dimudahkan segala urusannya. Perhatikan di depan tidak ada yang salah fokus ya. Kita belajar nanti ya, penggunaan HP-nya nanti. Oke, seperti biasa, Ibu akan menanyakan kabar Ananda semuanya. Ya, ini masih sama seperti yang kemarin ya. Kalau Ibu tanyakan apa kabar pagi ini, jawabannya, ada yang masih ingat? Sehat, yes, yes, yes. Oke, sehat, semangat, yes, yes, yes. Masih ingat semuanya? Masih, Bu. Oke. Nah, apa kabar pagi ini? Sehat, semangat, yes, yes, yes.
tadi level baterainya ada di 4 dan 5, 75% dan 100%. Tapi ketika Ibu tanyakan kabar, macam lowbat, ya. Seperti 50% ke bawah. Ada apa ini tidak sinkron? Ibu tanyakan kabar sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Oke, selalu semangat ya, mudah-mudahan. Nah, baik, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran. Pintunya ngebuka lagi. Dika, tolong Dika, kunci aja di atasnya. Oke, hari ini, sebentar ya. Takut ada yang mengganggu. Karena banyak sekali pasukan ayam, Ibu lihat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih di bab fluida statis ya. Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat pembelajaran apa yang sudah kita pelajari kemarin? Hukum Archimedes. Kita ngapain kemarin? Belajar hukum Archimedesnya? Praktikum apa? Menggunakan apa kemarin? Menggunakan statif ya. Kita praktikum kemarin ya, intinya seperti itu. Nah, ada yang masih ingat apa bunyi hukum Archimedes? Masih? Ragu-ragu jawabnya. Apakah masih ingat bunyi hukum Archimedes? Oke. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa bunyi hukum Archimedes? Oke, silakan Marlina. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas. Oke, jika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, silahkan Neti. Gaya ke atas sama besar dengan berat zat cair yang terdesak, Bu. Oke, gaya ke atasnya sama besar dengan berat zat cair yang terdesak atau yang dipindahkan. Nah, sama semuanya seperti itu yang kita peroleh kemarin? Sama. Oke, paham ya? Nah, di hukum Archimedes ini kita mengetahui ada 3 peristiwa penting. Ya, siapa yang tahu 3 peristiwa pentingnya? Saya Bu. Oke, siapa? Silakan Ila. Terapung, melayang, tenggelam. Sama semuanya, Heri? Gimana Heri? Mana Heri? Heri? Nah, jadi ada 3 peristiwa penting ya dalam hukum Archimedes ya. Ada peristiwa yang dinamakan dengan terapung, kemudian melayang, tenggelam. Itu cek konsentrasi ya tadi ya. Oke, nah sekarang kita kemarin sudah menemukan, bisa fokus? Oke, nah sekarang kita mereview kembali ya. Kemarin dari percobaan kita sudah tahu apa yang menyebabkan benda terapung, ya. Apa yang menyebabkan benda tenggelam? Syaratnya apa, ya? Nah, siapa nih yang bisa menyebutkan syarat benda tenggelam? Oke, silahkan Fitria. Gaya angkat fluida lebih kecil. Oke, gaya angkatnya kecil, makanya dia tenggelam. Ya, sepakat semuanya ya. Nah, kemudian siapa nih yang bisa menyebutkan syarat benda melayang dan terapung? Gaya angkatnya sama dengan Gaya angkatnya sama dengan gaya berat. Nah, kemarin kita menemukan seperti itu ya, analisis gayanya sama ya antara gaya angkat dan gaya berat. Nah, yang menjadi perbedaan atau yang membedakan antara melayang dan terapung ini apa kira-kira kemarin? Oke, silahkan Ila. Perbedaannya pada volume benda tercelup. Kalau di melayang, semua benda tercelup. Kalau di terapung, hanya sebagian kecil benda yang tercelup. Oke, jadi perbedaannya itu ada di benda tercelup. Kalau seandainya melayang, benda tercelupnya itu seluruhnya ya.
Kalau misalnya terapung, hanya sebagian. nah, sebagian kecil saja. Kita bayangkan kalau seandainya tidak ada yang terapung, tidak ada sifat terapung ini ya, kapal bisa tenggelam seluruhnya gitu ya, kecuali kapal selam ya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan sesuatu yang terapung di air ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang dinamakan atau topik yang disebut dengan tegangan permukaan. Kemarin Ibu sudah memberikan bocoran ya pada akhir pertemuan ya. Silahkan dibaca materi tegangan permukaan. Ada yang sudah membaca materinya? Angkat tangan siapa yang sudah membaca? Banyak yang sudah baca? Oke. Nah, lupa ya? Nah, oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, secara umum melalui proses pembelajaran materi tegangan permukaan dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga diharapkan mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dalam merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, adapun tujuan khusus yang ingin kita capai pada pagi hari ini, yang pertama, Ananda semuanya mampu menyebutkan definisi tegangan permukaan. Yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya tegangan permukaan. Yang ketiga, menentukan besar tegangan permukaan dari suatu peristiwa. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Untuk langkah pembelajarannya seperti biasa, nanti Ananda semuanya akan belajar dan berdiskusi di dalam kelompok yang sudah ditentukan ya, dan melakukan percobaan sederhana terkait tegangan permukaan. Oke, ini untuk sebentar. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, memasuki kegiatan inti pembelajaran, silahkan Ananda semuanya amati ya video yang akan Ibu tampilkan di depan. Ini videonya nggak pakai suara ya. Kurang jelas ya? Jelas? Oke. Perhatikan di depan. Sudah? Pernah melihat ini? Pernah ya? Ada yang tahu kalau bahasa di sini apa ya namanya? Kutu air? Laba-laba air? Iya. Kadang di beberapa daerah namanya beda-beda ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Udah ini ya, udah nonton tadi ya, udah melihat, udah mengamati seperti itu ya. Siapa yang bisa menyebutkan tadi apa yang diamati dari video yang ditampilkan? Enggak, video apa tadi? Oh, kurang konsentrasi Rahmawati ya. Oke,
Tadi ada hewan yang berjalan di atas air. Ya, pernah kita melihat fenomena ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Ya, oke. Menurut pendapatmu, bagaimana bisa hal itu terjadi? Ya. Nah, bagaimana bisa hal itu terjadi? Artinya, bagaimana bisa serangga ini bisa berjalan di atas air? Serangga ini kalau bahasa Indonesianya, menurut informasi dan sumber yang Ibu baca, namanya adalah anggang-anggang atau anggau-anggau. Ada juga yang menyebutkan seperti itu ya. Atau bahasa ininya water strider. Ya. Kalau bahasa sini apa namanya? Kutu air? Oke. Seperti laba-laba tapi bukan laba-laba ya? Oke. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Oh, Rahmawati. Oh, ini dia. Kenapa Rahmawati? Karena ringan ya. Karena hewan ini ringan, makanya dia tidak tenggelam di dalam air. Oke. Silakan. Siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Kristi ya? Oke, silakan Kristi. Kakinya bisa menahan supaya tidak tenggelam. Oke. Kemudian ada lagi yang mau memberikan pendapat? Oke, silakan Rehan. Gaya berat sama dengan gaya angkat. Ini prinsip Archimedes ya. Prinsip Archimedes, gaya berat sama dengan gaya angkat. Kalau gaya berat sama gaya angkat ini ada berapa peristiwa tadi? 2 peristiwa. Ada melayang dan ada terapung. Jadi yang dimaksudkan Rehan di sini mungkin yang terapungnya ya. Karena gaya berat hewan tersebut sama dengan gaya angkat air. Nah kita akan belajar di dalam kelompok mendiskusikan ya bagaimana bisa serangga ini bisa berjalan di atas air. Apa saja faktor yang mempengaruhinya ya? Apa penyebabnya? Karena ini merupakan jawaban sementara ya, jawaban sementara yang mungkin nanti ada kebenarannya dari hasil percobaan dan diskusi yang akan kita lakukan. Nah, seperti biasa ini ada kelompok belajarnya, silahkan Ananda semuanya berkumpul di dalam kelompoknya. Ibu kasih waktu ya untuk membentuk kelompok. Nah, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jangan lupa barang, alat dan bahan yang Ibu minta bawakan kemarin. Silahkan dibawa ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 agak mundur aja sedikit nak. Kelompok 1 mundur ya. Ayo, kursinya dipaskan di meja itu, betul. Pas. Kursinya dipaskan. Kursinya dipaskan di meja itu aja. Kelompoknya, ya. Sudah? Satrio, Ibu boleh minta tolong meja yang di samping hal ini angkat ke belakang aja biar bisa lewat. Geser ke belakang biar bisa lewat. Sejajarkan dengan ya.
Oke. Dah? Kelompok 1 oke? Sudah lengkap? Kelompok 2 oke? Kelompok 3? Oh, situ kelompok 3. Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 5 cuma 4 orang? Oh ya. Ada yang tak hadir ya? Oh ya. Silahkan Dika pindah ke depan Dika di samping Marlina aja. Baik, kursi yang di sini aja. Mejanya tolong digeser aja ke belakang. Jadi kalian pakai 2 meja aja. Bisa kan? Supaya bisa jalan. Udah? Sudah oke ya? Oke, dah mantap formasinya. Oke. Nah, untuk berikutnya silakan perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya di depan. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Kelompok 1 udah ada silet ya? Silet udah ada. Ada artinya. Ambil bukunya 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 bawa silet. Bawa silet nak? Hah? Tidak. Bentar ya. Kelompok 1 deterjennya Ibu lupa. Kelompok 1. Kelompok 1. Ibu lupa deterjennya. Ini hati-hati ya siletnya. Ya. Tunggu bentar. Udah siletnya tuh ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. 2 bukunya. Kelompok 3 ada bawa silet kan? Siletnya kembalikan ke Ibu ya. Kelompok 2 tadi Ibu udah kasih garpu belum ya? Bentar. Bukunya sekarang. Buku 2. Dah? Kelompok 4. Kelompok 4. Bentar. Ini bawa silet. Satu dulu ya. Kelompok 5. Kelompok 5. Ini Aliza, klip kertasnya lupa. Kelompok 5. Bawa silet? Berapa? Tambahannya. Nanti 1 kembalikan ke Ibu ya. Kelompok 6. Bentar. Letak di sini. Biar enggak jatuh. Kelompok 6. Bawa silet tak, Heri? Tidak. Bocor ya? Oke, udah? Udah. Sudah? Bisa perhatikan ke depan? Bisa, Bu. Oke.
Oke, perhatikan di depan, jangan ada yang main-main dulu dengan alat-alat praktikumnya. Nah, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, sudah dibagikan tadi ya. Seperti biasa, silahkan Ananda semuanya tuliskan nama anggota kelompoknya. Nah, kemudian ini adalah kompetensi dasar, masih sama seperti yang kemarin. Kompetensi dasarnya 4.3, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluid dan statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian IPK-nya melakukan percobaan tegangan permukaan, mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi yang telah dilakukan. Kemudian tujuan percobaan kita pada hari ini menjelaskan konsep tegangan permukaan ya. Orientasi masalahnya kita sudah melihat bersama video yang ditayangkan tadi. Dalam tayangan video terlihat seekor serangga yang dikenal dengan nama anggang-anggang. Hewan ini bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Menurutmu bagaimana hal itu bisa terjadi? Telusuri jawabannya lewat berbagai sumber yang sesuai ya. Nah, sumber yang sesuai di sini ada buku, bahan ajar, kemudian masing-masing kelompok Ibu izinkan kemarin membawa 1 HP ya. Boleh mencari di sumber-sumber internet yang relevan. Kemudian silahkan cek and recheck bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama air, di kelompoknya sudah ada air. Deterjen. Kemudian silet. Oke, kita skip uang logamnya ya. Kemudian paperclip. Paperclip ada. Wadah. Garpu. Oke, kelompok 1 oke semuanya alat dan bahan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Nah, langkah kerja, siapkan 2 wadah dan diberi label wadah A dan wadah B. Silahkan diberikan label wadah A dan wadah B menggunakan kertas saja ya. Kasih label wadah A dan wadah B, biar ada perbedaannya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian isi wadah A dengan air murni biasa, kemudian wadah B juga seperti itu, diisi air tapi dikasih sabun atau deterjen ya. Kemudian letakkan perlahan-lahan silet dengan bantuan garpu di wadah A dan wadah B. Amati apa yang terjadi pada silet. Nah, di sini ada tabel pengamatan ya. Kenapa? Nah, perhatikan dulu. Perhatikan ke depan. Di sini ada tabel pengamatan. Kita sudah mengetahui ada beberapa peristiwa yang terjadi pada hukum Archimedes, ada tenggelam, melayang dan terapung ya. Nah, di sini kita mengamati ketika benda dimasukkan ke dalam air, silet ya, air murni, kemudian air sabun. Kondisinya bagaimana? Tenggelamkah, melayangkah, terapungkah? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa silahkan dikerjakan sesuai langkah-langkah percobaannya. Bikin dulu ini ya, label A dan B pada wadahnya. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa yang kemarin Ibu minta ini, yang bawa HP boleh ya untuk dokumentasi kelompoknya. Nah, iya, percobaan yang dilakukan dari mulai menuangkan air ya. Labelnya letak di dalam aja ya, Bu? Jangan, labelnya letakkan di luar ya, kalau di dalam basah ya. Mana yang bawa HP? Rekam ya. Nah, rekam ininya prosesnya. Yo, dari sini. Ini tugas kelompoknya nanti nih. Dah? Iya. Tetap menjaga kebersihan ya. Labelnya mana? Label AB, C, AB. Iya, labelnya mana? Dikasih tulisan di kertas. Ya, satu kertas di sini A, di sini B, misalnya gitu.
Nih ya, kayak kelompok 2 ini ya. Ada label A, B-nya jelas. Nah, mana labelnya, Nak? Mana labelnya? Oh, di bawah. Ibu tak nampak kalau kayak gitu. Pakai kertas agak besar dikit maunya. Rahma dari sini, Rahma. Dari sini, nampak. Udah. Diaduk ya nanti sebenarnya. Kok dua-duanya pakai air sabun? Itulah tak baca. Coba dibaca dulu langkah kerjanya. Langkah kerjanya itu sudah ini tuh. Mau diganti airnya harusnya. Pahami langkah kerjanya ya. Udah? Itu air murni atau pakai sabun? Murni ya. Ini ganti sama yang ini aja Dika. Ini ada air banyak. Baca langkah kerjanya, ya. Jangan semua. Udah? Udah. Awas HP awas. HP awas. Jangan sampai berbusa kali lah ya. Nanti tak bisa kalian meletakkan siletnya. Jangan sampai berbusa. Busanya ini kan dulu. Larutkan aja, jangan dikocok sampai berbusa ya. Kita nggak main balon-balon ya. Udah larut. Udah, silakan dimasukkan. Coba dimasukkan siletnya. Perlahan pakai garpu. Itu gunanya. Cara meletakkannya sama kayak Eva. Pelan-pelan ya. Jangan ketawa-ketawa. Lihat prosesnya. Coba letak. Ya, kayak gitu. Coba Eva yang meletakkan. Karena tadi Eva meletakkan kayak gitu ya. Nah, Eva yang meletakkan. Coba. Oke, coba Ila kok meletakkan itu tenggelam duduknya. Tadi Eva berhasil meletakkan itu tidak tenggelam. Coba, dicoba. Oke, sama ya dengan yang di sini, berarti ini tetap tenggelam ya. Oke. Dah? Dah? Tenggelam dua-duanya? Itu satu lagi. Timbul. Yang satu timbul. Yang mana timbul? Coba loh. Yang kita seluruh tadi kan Tisu ada di depan. Udah? Yang di sini udah? belum. Karena satu-satu. Pakai garpu. Bu, itu apa namanya, Bu? Paper clip.
Paperclip. Makanya dikasih garpu. Ulang. Coba siletnya tadi. Kalau silet di sini udah tadi. Terapung juga. Ya, coba nih. Paperclip. Tisu ada di depan ya. Ini tambah lagi deterjennya. Larutkan aja. Coba nih. Nah, gitu. Ini ada sabun-sabunnya. Coba diinikan dulu. Coba. Diinikan dulu airnya sebelum diletakkan. Itu loh angkat. Diangkat dulu. Itu kan ada gelembung-gelembungnya. Gitu. Aturannya ketenggelam ya. Udah? Udah Bu, udah masuk ke soal. Yang ini apa? Tenggelam. Siletnya mana? Udah dicoba? Letak. Lagi sudah. Iya. Ya sini terapung, sini tenggelam. Tenggelam dua-duanya yang di sini. Iya. Kalau yang di sabun dia tenggelam Bu, kalau yang di air murni di terapung. Kalau coba letakkan yang di sini. Silet dengan yang di sini. Oh, ininya. Garpunya ganti. Jangan garpu yang udah dicelupkan ke air sabun. Tenggelam juga. Ini udah campur air sabun ya? Tuh kok ada berbusa? Enggak, karena bisa. Nah itu ya, dia harusnya air murni, betul-betul murni. Jangan air sabun. Tadi itu buat terapung. Ada di campak di terapung. Dia udah tercampur air sabun berarti. Usahakan jangan sampai air murni itu tercampur dengan air sabun ya. Itu terapung. Yang sana tenggelam ya. Oke, paperclipnya gimana? Coba garpunya diambil dulu. Benar nggak itu terapung? Oh ya, oke. Paperclipnya tadi? Kalau ya di sini gimana? Belum dicoba. Letakkan perlahan ya paperclipnya. Oke. Yang di sana? Oh, tenggelam. Di sini terang. Oke, silakan dicatat ya, dicatat. Paperclip. Tenggelam yang ini? Tenggelam. Paperclipnya juga? Paperclip tenggelam. Oh gitu caranya. Kok sebelah sana bisa ya? Jauh. Itu ya, Bu? Karena di sebelah sana Kalau siletnya tadi di sini? Terapung. Terapung. Ada tengah-tengah enggak? Mana paperclipnya lagi? Terapung. Ya, paperclipnya memang ada 4. Kalau yang di situ semuanya tenggelam? Iya, Bu. ini tenggelam, kalau yang ini terapung. Betul. Nah. Jangan kayak gitu. Pelan-pelan, coba dikasih pelan-pelan. Pelan-pelan. Tenggelam ya. Oke, tenggelam. Lah. Oke. Coba yang di sini. Yang di sini tolong jangan dicampur dengan air sabun barang setitik pun. Tetap menggunakan air yang murni. Kalian bersih mejanya.
Sudah selesai pengamatannya? Kalau sudah selesai pengamatannya dilanjutkan dengan analisis ya. Kumpul satu. Dah? Nah, lagi. Ya. Oke, dah silakan. Sudah? Itulah permen kis pula. Udah selesai nih. Lanjutkan ke ini. Analisis. Apa yang diperoleh sini nih? Oke, lanjutkan. Oke, silakan dicari. Ini boleh dibuka bukunya. Kan boleh menggunakan, ya untuk analisis data, boleh digunakan berbagai macam sumber ya. Udah? Apa? Sudah? Ini sudah percobaannya ya? Nah, oke. Apa? Itu aja semua. Oh ya. Kelompok yang di mejanya ada sampah, silakan langsung dibuang ke tong sampah ya. Ya. Dah? Sudah ada yang selesai analisisnya? Belum? Ini ada tulis. Sudah? Belum? Oke, lanjutkan analisisnya. Udah? Lanjutkan analisisnya. Sudah? Kelompok 4 dan 5, udah? Oh, paperclipnya bisa ini ya. Rehan, coba sini lihat. Kenapa dah, Bu? Anda, Bu mau memperlihatkan paperclipnya. Oh gitu, kalau coba terapung ya. Kelompok kalian apa dapatnya? Tenggelam. Oh iya. Kalau kami beda, Bu. Berani beda. Berani beda ya, tak masalah. Udah? Udah selesai? Yang mana? Yang kelima, Bu. Oke, yang kelima. Yang kelima itu coba pertanyaannya. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tegangan permukaan? Bisa dicari berbagai sumber ya.
Kenapa? Ayo, ayo. Udah selesai? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 udah sampai di mana? Nomor 4. Oke. Oke, dah. Kelompok 1 udah siap? Satu lagi. Kelompok 2? Nomor 6. Oke. Ini pasti seperti air murni dengan air murni atau Yang mana tuh? air sabut yang apa yang dimaksud gaya kohesi sampai yang sama. Yang sama berarti air murni dengan air murni. Dah? Kelompok 4 ya? Udah siap kelompok 4? Sedikit lagi. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Kelompok 3 udah siap? Nomor 6, oke. Udah? Nomor 6. Coba analisis fenomena yang diamati ketika percobaan dengan teori yang kamu temukan tentang tegangan permukaan. Tadi mengamati apa? Oh ya. Enggak, yang diamati di awal videonya tentang apa? Ah ya. Serangga tadi kan bisa berjalan di dalam air. Tadi kita sudah melihat ada beberapa tadi paperclip dan silet itu bisa dia ngapung di dalam air. Kira-kira apa penyebabnya? Kan ini sudah ada nih ya. Nomor 6 udah bisa? Belum, Bu. Nomor 6 itu kan ada percobaan ya. Tadi kan kita sudah melihat ada serangga, ya kan? Ada serangga yang berjalan di atas air. Kemudian kita tadi sudah melakukan percobaan, ada silet yang mengapung di dalam mengapung di atas air. Nah, kita sudah tahu nih, ada yang ini pengertian ya dari tadi, dari nomor 1, nomor 2. Nah ya. Makanya dibaca. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya kohesi, apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan, kan sudah tahu nih teori-teorinya. Coba dihubungkan. Kira-kira tadi silet itu dia tidak tenggelam, kenapa? Serangga bisa berjalan di atas air, kenapa? Karena adanya yang disebut dengan apa yang disebut dengan apa ini? Tegangan permukaan itu adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Jadi kan kalau tadi fluidanya itu ditegang gara-gara ada
tegangan permukaan. Kalau misalnya nih, misalnya kalian tahu jaring? Jaring itu kan dia bolong-bolong ya kan? Nah, kalau misalnya kita misalnya nih, ibu megang ujung jaring satu, Rizky megang ujung jaring satu gitu ya. Kalau dikendorkan jaringnya, misalnya kita ngelempar kelereng, jatuh ya kan? Kalau ditegang kan, ditarik kuat, ya bisa kan seperti itu. Ya, jadi gimana analoginya? Ini. Iya, apa aja. Apa soal? Udah? Wah, kelompok siapa yang udah siap? Oke. Tinggal kesimpulan lagi ya. Oke, kesimpulan itu dari yang dari percobaan, ya. Kesimpulan itu dari percobaan. Tadi yang dicobakan apa? Ada 2 cairan, misalnya gitu ya. Nah, murni dan sabun. Kira-kira kan kita sudah tahu nih dari ini kan udah mencari dari beberapa referensi pengertian tegangan itu apa, ya kan? Nah, kira-kira simpulkan aja dari 2 ini. Mana yang tegangan permukaannya lebih besar sehingga dia tidak jatuh, mana yang tegangan permukaannya lebih kecil sehingga dia tenggelam, seperti itu. Saya kelompok 2 sudah. Kelompok 2 kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya itu, ini kan tadi sudah melakukan percobaan nih, ya kan? Ini tadi tenggelam ya dua-duanya. Timbul. Terapung ya. Nah, coba dibandingkan. Kesimpulannya itu dari percobaan yang sudah dilakukan. Kira-kira dari 2 cairan ini, mana nih tegangan permukaannya yang besar sehingga dia tidak jatuh. Seperti itu. Ya seperti itu. Udah? Oke, kelompok siapa yang sudah selesai? Kumpulan, oke. Ayo. Sudah selesai kesimpulannya. Kenapa dia tenggelam? Kenapa dia terapung? Ya. Nomor? Oke, simpulan lagi. Simpulannya apa? Oke, nah ada kelompok yang udah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Oke. Oke, sambil menunggu yang lain, Ibu nanti minta kelompok yang lain menanggapi kalau ada kesimpulannya yang berbeda ya. Kesimpulannya yang berbeda tolong diberi tanggapan sesuai apa yang kalian tulis. Bisa? Bisa? Oke. Sekarang kita akan mempresentasikan kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang diperolehnya. Tolong kelompok yang lain pasti karena kita menggunakan referensi pasti berbeda ya antar kelompok ya. Ya kan, diskusinya di dalam kelompok. Tolong ditanggapi kalau ada perbedaan. Bisa? Oke, silakan kelompok 2 maju. Maju.
ini kayaknya kelompok yang paling banyak bedanya. Kalau silakan kelompok. Kalau perhatikan ya, kalau ada misalnya ada saya biasanya dari komisi ini Bu ya berbeda dari kelompok ya. Tolong ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Tabel pengamatan, nama benda. 1. Silet, air murni, terapung, air sabun, tenggelam. 2. Paperclip, air murni, terapung, air sabun, tenggelam. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Silet di air murni dan air sabun sama-sama terapung. Oke, silet di air murni dan air sabun sama-sama terapung. Oke, silakan ada lagi kelompok 4. Tidak. Oke, silakan kelompok 3. Kalau paperclip tadi air murni tenggelam dan sabun. Oke, paperclipnya ya. Oke, ada lagi yang berbeda? Tidak, Bu. Tidak. Oke, silakan. Itu ya perbedaannya ya. Analisis pengamatan. 1. Menurut hasil pengamatanmu, bagaimana kondisi benda ketika diletakkan pada air murni dan air sabun? Apakah terdapat perbedaan? Jawabannya, ya, terdapat perbedaan. Kalau di air murni, silet dan paperclip terapung, dan pada air sabun, silet dan paperclip tenggelam. 2. Apa yang dimaksud dengan gaya kohesi? Gaya yang tarik-menarik antara molekul yang sama, seperti air murni dengan air murni, atau air sabun dengan air sabun. 3. Apa? Bentar, ya langsung aja karena ini ya waktu. Coba untuk gaya kohesinya ada yang berbeda? Sama ya. Jadi gaya kohesi itu adalah Gaya tarik-menarik. sama semuanya ya. Silakan. 3. Apa yang dimaksud dengan gaya adhesi? Adhesi. Gaya tarik-menarik antara molekul yang tak sejenis seperti air murni dan air sabun. 4. Apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda alam keadaan tegang. 5. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tegangan permukaan? Karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang. 6. Coba analisis fenomena yang diamati ketika percobaan dengan teori yang kamu temukan tentang tegangan permukaan. Yang air murni, silet dan paperclipnya mengapung, sedangkan di air sabun, silet dan paperclipnya tenggelam. Kesimpulan. Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis yang telah didiskusikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Air murni, tegangan permukaannya lebih besar dibandingkan air sabun. Itu ya kesimpulannya ya. Oke, ada tanggapan? Ada ya, sudah ditanggapi di awal ya. Baik, untuk kelompok 2. Tangan untuk kelompok 2. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Siapa lagi? Ibu, persilakan satu kelompok lagi. Silakan. Kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok yang udah siap tadi kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Tabel pengamatan, nama benda, silet,
air murni terapung, air sabun tenggelam. Paperclip, air murni terapung, air sabun tenggelam. Analisis pengamatan. Pertama, menurut hasil pengamatanmu, bagaimana kondisi benda ketika diletakkan pada air murni dan air sabun? Apakah terdapat perbedaan? Jawabannya iya, terdapat perbedaan. Benda ketika diletakkan pada air murni akan terapung, sedangkan benda ketika diletakkan pada air sabun akan tenggelam. 2. Apa yang dimaksud dengan gaya kohesi? Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sama, seperti air murni dengan air murni dan air sabun dengan air sabun. 3. Apa yang dimaksud dengan gaya adesi? Gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tak sejenis, seperti air murni dengan air murni, seperti air murni dan air sabun. Apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. 5. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tegangan permukaan? Tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis cairan, suhu, dan tekanan, massa jenis, kontraksi, konsentrasi zat terlarut, dan kerapatan. 6. Coba analisis fenomena yang diamati ketika percobaan dengan teori yang kamu temukan tentang tegangan permukaan. Jawabannya, anggang-anggang bisa berjalan di atas air dikarenakan di air ada tegangan permukaan yang menyebabkan permukaan air seperti ada selaput tipis. Ada selaput lapis. Agang-agang memiliki massa tubuh yang sangat ringan sehingga gaya beratnya kecil dan tekanan terhadap air juga kecil. Tekanan yang kecil tersebut tidak mampu menembus selaput lapis di bagian permukaan air. Kesimpulannya, benda ketika diletakkan pada air murni akan terapung, sedangkan benda ketika diletakkan pada air sabun akan tenggelam. Berarti benda ketika diletakkan pada air murni mempunyai tegangan permukaan yang besar, sedangkan benda ketika diletakkan pada air sabun mempunyai tegangan yang kecil. Baik, demikian dari kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sudah mendengarkan, ya. Sudah ada beberapa apa yang memiliki perbedaan tadi ya. Kenapa? Dicermin. Nah, jadi setelah melakukan percobaan seperti biasa, ya, Ibu akan memberikan, ini masih KPD ya. Soal, udah tak sabar mau mengerjakan soal? Oke, Ibu akan memberikan sedikit konfirmasi terkait apa yang sudah dipelajari tadi ya. Kita tadi mempelajari tentang yang dinamakan dengan tegangan permukaan. Kita juga sudah melakukan percobaan ya. Percobaan dengan meletakkan silet di atas permukaan air ya, silet dan paperclip. Nah, kemudian apa itu tegangan permukaan? Kalian juga sudah mencari dan menemukan informasi dari berbagai sumber ya. Nah, tegangan permukaan itu adalah kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis ya. Sama ya semuanya tadi yang didapat informasinya seperti ini. Kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Oke, perhatikan ke depan. Nah, ini ada gambar air di dalam gelas, kemudian sebelahnya ini ya seperti itu ya. Ini air di dalam gelas. Air kita sudah di awal ketika Ibu menjelaskan
ketika kita masuk kepada bab fluidostatis, Ibu pernah menanyakan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya. Ada sifat benda padat, ada sifat benda cair, ya kan? Nah, salah satu sifat dari benda cair ini adalah dia memiliki molekul. Jadi setiap zat itu dia memiliki molekul. Nah, kalau misalnya dia molekulnya itu zat padat, molekulnya itu sangat rapat sehingga dia padat. Ya. Kalau misalnya kita gambarkan molekul air itu seperti ini, kalau dia zat padat, maka dia akan rapat gitu ya. Nah, kalau zat cair, molekulnya ini agak renggang, ya, tapi dia tetap memiliki molekul. Molekulnya ini agak renggang. Kenapa nih? Ya, jadi kalau dia ada zat cair, di sini molekulnya itu renggang. Itu adalah salah satu sifat dari zat cair, ya. Nah, di sini molekul, ya, kita tadi juga mengetahui tentang gaya kohesi. Ada gaya tarik antar molekul yang sejenis. Jadi molekul-molekul ini kalau di dalam air dia saling tarik-menarik, ya. Saling tarik-menarik. Bagaimana gaya tarik-menariknya? Seperti ini dia. Misalnya di sini ada molekul, ya. Nah, di sini ada molekul air juga. Nah, dia saling tarik-menarik, ya. Nah, dengan resultan gayanya itu saling meniadakan atau nol. Ya. Sama besar kan? Ini tarikannya ke sini sama besar. Jadi resultannya itu nol. Nah, ini kalau dia di dalam wadah. Tapi kalau dia di permukaan, nah ini di permukaan ini kan? Di permukaan ini banyak juga nih. Di permukaan ini ada molekul-molekulnya. Coba perhatikan, di atas permukaan ini adakah lagi molekul air? Tidak, kosong ya. Jadi gaya tariknya itu hanya sekitaran di sini saja. Nih, ini dia mengalami gaya tarik nih, ada ke sini, ada ke sini, ya. Nah, kemudian gaya tariknya kemana lagi? Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke samping, ke bawah. Ini dia ya. Nah, jadi kalau di permukaan, ya, kalau tadi ketika dia berada di dalam, ya, gaya tarik menariknya itu saling meniadakan. Di atas juga ada gaya tarik menarik. Kalau yang ini di atas dia tidak ada gaya tarik menarik, sehingga keadaan molekul yang di atas ini lebih menuju ke sifat rapat. Kalau dia rapat bagaimana? Rapat ya. Ibarat kalau misalnya ibu ada jaring, tadi ibu analogikan, tahu jaring ya? Jaring, kalau misalnya jaring itu kan kita pegang ujung-ujungnya, kalau tidak diberikan gaya, artinya tidak ditegangkan, jaring itu kan dia kendor ya, lubang-lubangnya itu. Ya, kalau misalnya kita tarik, dia kencang ya, kencang. Sama kayak kita kalau ayunan, coba bayangkan kalau ayunan, pernah kan ayunan yang pakai jaring-jaring? Ya, karena dia tegang, makanya kita bisa berayun dan tidak jatuh kan? Nah, seperti itu. Nah, inilah kondisinya. Jadi tegangan permukaannya, ya, jadi ada gaya antar molekul di permukaan ini yang sifatnya itu ketika dia di permukaan lebih rapat dibanding yang di bawah. Karena apa? Karena gaya antar molekulnya itu yang di atasnya tidak ada yang menarik lagi, seperti itu. Nah, jadi dia membentuk seakan-akan ada selaput tipis. Ya. Jadi di sini seperti karena ada gaya tarik tadi, di sini seperti ada selaput tipis. Sehingga ketika ada benda dimasukkan ke dalam air, contohnya tadi silet, ya. Karena dia punya tegangan permukaan, punya kemampuan lebih ya, kemampuan ekstra gitu ya, menegang, makanya silet yang dimasukkan ke dalam air tadi tidak tenggelam. Nah, Bu, kami tadi ada yang menemukan paperclip ya. Kelompok siapa paperclipnya tenggelam? Ya, paperclip tenggelam di air biasa. Mungkin ya paperclipnya bisa kalau di sini tadi ibaratnya kita sebutkan ada selaput tipis, berarti paperclip itu bisa menembus ke selaputnya sehingga tegangan permukaannya menjadi pecah. Kalau dia sudah pecah, maka paperclipnya bisa tenggelam, ya.
Kemudian kalau tadi pada percobaan ada yang silet pada keadaan pada cairan sabun dia tidak dia tidak tenggelam ya? Ya tadi. Silet ada nggak yang pada sabun siletnya terapung tadi? Siapa tadi yang katanya? Iya, kelompoknya Rizky ya. Kalau pada silet di air sabun itu dia bisa terapung, Ibu mungkin ya pada saat meletakkan silet di atas air sabun itu ada gelembung-gelembungnya? Tidak juga. Oh, berarti kadar sabunnya tidak mampu untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga dia tetap berada di atas di permukaan ya, seperti itu. Mungkin kurang banyak atau bagaimana? Udah semuanya? Udah banyak? Oke, berarti seperti itu ya. Deterjennya tidak mampu menurunkan tegangan permukaan ya. Nah, nih, tegangan permukaan. Penyebab masih konsentrasi? Masih. Oke. Ada penghapus? Bentar, Ibu hapus dulu. Penyebab terjadinya tegangan permukaan adalah disebabkan adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair. Akibatnya, permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi ada gaya tarik antar molekul ya. Kemudian tegangan permukaan, nah ini dinyatakan dalam, ini seperti huruf Y ya, tapi bacanya adalah gamma. Oh, gamma ya. Jadi tegangan permukaan itu dinyatakan dengan gamma, yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Nih ya, F per D atau F per 2L, dengan F itu adalah gaya dengan satuan Newton, kemudian gamma itu tegangan permukaan, kemudian D itu panjang permukaan, ini per ya, ada pernya nih ya, kemudian L itu panjang kawat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan, apa sih yang menyebabkan tegangan permukaan? Yang pertama jenis cairan. Cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya besar, kalau gaya tariknya besar, maka dia akan cenderung menegang lebih besar. Artinya tegangan permukaannya besar. Kemudian suhu. Jika suhunya naik, artinya maka tegangan permukaannya turun. Ya, jenis cairan, suhu, tolong diingat ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan surfaktan. Ya, surfaktan ini contohnya adalah sabun, ya, atau deterjen. Nah, surfaktan perluasan film dengan pembentukan gelembung atau busa. Nah, contoh surfaktan ini adalah sabun dan deterjen. Ketika dicampurkan sabun atau deterjen, maka tegangan permukaannya akan turun. Artinya di sini ya, fungsi dari deterjen yang kita gunakan pada saat praktikum tadi adalah untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi wajar saja ketika diletakkan di deterjen, silet tadi dia tenggelam ya, karena tegangan permukaannya turun diakibatkan adanya sabun atau deterjen. Kemudian kemampuan membasahi benda, ada kemampuan besar. Kalau kemampuan membasahi bendanya itu besar, maka tegangan permukaannya kecil. Contohnya air panas ya. Nah, ini contoh soal. Sebuah kawat panjang 10 cm. Itu L-nya ya. Nah, kemudian ditempatkan secara horizontal di permukaan air dan ditarik perlahan dengan gaya 0,02 Newton. Untuk menjaga agar kawat tetap seimbang, tentukan tegangan permukaan air tersebut. Ini dia ya, berdasarkan rumus yang kita ketahui tadi.
Satuannya kita ubah ke dalam meter dulu untuk panjang kawatnya. Kemudian kita gunakan persamaan gamma sama dengan F per 2L, 0,02 Newton, ini matematis saja. Kemudian diperoleh hasil 0,1 Newton per meter. Jadi tegangan permukaan tersebut adalah 0,1 Newton per meter. Sampai di sini untuk contoh soalnya ada yang bisa. Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Jadi untuk menguji pemahaman Ananda semuanya kita akan melaksanakan evaluasi harian ya. Ini akan Ibu bagikan soalnya, silakan dibuat nama dan dikerjakan ya. Hati-hati ya, airnya jangan sampai tumpah. Lupa tadi dibuang aja dulu. Air dulu ya. Nggak apa-apa, nanti aja. Lebih, kerjakan banyak-banyak lah. Oleh-oleh. Dah? Sudah dapat semuanya? Oke, silakan dikerjakan. Latihannya Ibu kasih waktu 2 menit saja. Belum dapat? Kiki. Bikin nama, jangan lupa bikin nama. Sudah? Bikin namanya jangan lupa. Bikin nama ya. Kalau udah selesai silahkan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Udah selesai? Kelompok 4 udah, yuk. Udah? Kelompok berapa lagi? Kelompok 2 udah? Belum? Oke, ada 3 kelompok yang mengumpulkan. Silakan nak, ayo cepat. Yuk, kumpulkan saja dulu. Udah? Kelompok 5. Astagfirullah. Ayo, kelompok 3. Kelompok, ada kelompok apa nih? Kelompok 6. Ayo, kelompok 6. Lengkap dengan caranya. Oke, kelompok 6 silakan. Kumpulkan, ayo. 10 detik lagi. Kok lama kelompok 6? Dah kelompok 6 siap. Perhatikan di depan ya. Sedikit penguatan untuk
materi kita pada hari ini. Ya, kita memasuki kegiatan penutup. Di sini Ibu akan sedikit membahas tentang fenomena tegangan permukaan. Sebenarnya untuk fenomena tegangan permukaan ini sudah sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang pertama itu ada nyamuk di atas permukaan air. Ya, nyamuk di atas permukaan air. Nah, halo. Nah, kemudian ada silet dan jarum terapung di atas permukaan air, ya, seperti yang sudah kita praktikumkan tadi. Kemudian ada deterjen membasahi pakaian. Yang keempat itu alkohol dan antiseptik membasahi permukaan luka, ya. Itu typo, nah ya. Nah, jadi dari sini ya ada beberapa fenomena yang sering kita amati ya. Coba sekarang bandingkan, pernah mencuci baju? Pernah. Di sini yang mencuci baju sendiri siapa ya? Yang tidak angkat tangan berarti orang tuanya yang cuci baju. Udah besar ya, belajar untuk mencuci baju sendiri ya. Nah, jadi semuanya sudah pernah mencuci baju. Coba bandingkan ya. Antara mencuci baju tanpa deterjen dengan menggunakan deterjen, mana yang lebih cepat bersih? Menggunakan deterjen, ya. Kenapa seperti itu? Karena di sabun bisa membersih. Terus? Karena? Membersihkan kotoran, ya. Oh, busanya bisa membersihkan kotoran ya. Ya, kalau kita hubungkan ya. Mudah nyucinya. Nodanya mudah rontok gitu ya. Oke. Nah, kita sudah tahu tadi ada konsep yang dinamakan dengan tegangan permukaan ya. Jadi, salah satu fungsi dari deterjen itu adalah menurunkan tegangan permukaan air, sehingga kalau misalnya kita punya baju yang ada noda di bajunya itu, noda itu dengan adanya deterjen tegangannya kan bisa turun ya tadi, tegangan permukaan air ya, mengecil nilai tegangannya, jadi lebih mudah rontok ya, lebih mudah bersih seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya kemarin kita ketika pandemi Covid kita dibiasakan untuk cuci tangan pakai sabun, kemudian kita menggunakan bukan masker, nah ini antiseptik, terus apa namanya? Hand sanitizer ya. Nah, kira-kira apakah itu ada hubungannya dengan tegangan permukaan? Ada ya. Jadi setiap antiseptik, kemudian hand sanitizer, sabun cuci tangan, itu dia punya nilai-nilai tegangan permukaan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan, sehingga ya fungsinya untuk mencuci ya, untuk membersihkan itu lebih mudah, atau lebih ketika kita menggunakan, misalnya ketika kita menggunakan sabun dalam mencuci tangan, itu kan sabunnya punya tegangan permukaan tuh, sehingga tangan kita lebih bersih ya, ada yang anti kuman berapa persen seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita menambah pengetahuan kita ya. Ternyata sabun itu tidak hanya sekedar sabun begitu aja, tapi ada konsep fisika di dalamnya. Ada yang dinamakan dengan tegangan permukaan. Oke. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lalui dari awal praktikum hingga akhir, mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita mempelajari tentang konsep tegangan permukaan. Di mana gaya di tegangan permukaan ini dia merupakan gaya ya, sebenarnya gaya tarik-menarik antar molekul. Tadi kita sudah tahu ada gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis disebut dengan apa? Dengan gaya kohesi ya. Nah, jadi di tegangan permukaan itu ada yang dinamakan dengan gaya kohesi. Tadi salah satu contoh surfaktan, kita menggunakan deterjen. Apa fungsi deterjen tadi? Untuk menurunkan tegangan
permukaan. Nah, dapat disimpulkan tadi kalau misalnya air murni itu tegangan permukaannya lebih besar dibanding air yang sudah sabun. Oke, yang dibanding air sabun ya. Air sabun itu tegangan permukaannya kecil karena sudah diturunkan dengan zat-zat yang ada di dalam deterjen ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bagaimana untuk pembelajaran hari ini, menyenangkan? Oke. Nah, untuk itu silakan Ananda semuanya mengisi lembar refleksi. Ini adalah penilaian diri ya, penilaian diri apa saja yang sudah dipelajari hari ini, kemudian bagaimana kesannya, apa yang dipahami, silakan dituliskan pada lembar refleksi. Jangan lupa ditulis nama. Nah, apa yang sudah kamu pahami? Katanya tadi paham ya. Hari ini kok belajar Archimedes, Aprizul? Lah berbusa semua. Udah ya. Nanti kumpulnya. Kok kurang terus? Oke. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Nanti sebelum keluar, lembar refleksinya dikumpul ya. Udah selesai? Dikumpulkan pada satu orang. Dikumpulkan pada satu orang saja. Nanti sebelum keluar dikumpul ke ibu. Oke, silakan perhatikan di depan. Udah siap? Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, kelompok 6? 6. Dah? Ayo dikumpulkan aja. Dikumpulkan satu orang aja. Kembali ke tempatnya. Oke, dah, perhatikan ke depan. Masih bisa fokus? Belum ada yang bubar. Silakan nanti aja kumpulnya sebelum istirahat. Sebelum keluar. Oke? Dan sedikit Ibu sampaikan untuk di akhir kita sudah membuat kesimpulan bersama, sudah mengisi lembar refleksi ya. Kemudian ini ada penugasan ya, nanti Ibu kirimkan penugasannya terkait tegangan permukaan. Kemudian silakan dikerjakan nanti ya untuk prasyarat sebelum masuk materi berikutnya. Kemudian apa namanya ya? Untuk materi berikutnya, silakan nanti dipelajari tentang viskositas. Untuk materi berikutnya, silakan dipelajari tentang viskositas. Bisa diingat? Viskositas ya, silakan dibaca-baca tentang viskositas ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini masih yang menampilkan hasil diskusi kelompok 1 dan 2 ya, semoga pekan berikutnya bisa kelompok lainnya ya. Nah, tapi di sini tadi ada sedikit perbedaan karena pada saat percobaan kita memiliki hasil yang berbeda. Itu wajar ya, wajar. Tapi kita dari hasil yang berbeda itu kita mengetahui konsep sebenarnya dari tegangan permukaan seperti itu. Nah, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih, kalian hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jangan bosan untuk belajar fisika ya.
Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, silakan dikumpulkan lembar refleksinya. Alat-alat percobaan yang tadi digunakan, yang dapat dari Ibu silakan dikumpulkan.